pada umumnya ya di e-commerce di kita masih banyak customer yang maunya telepon gitu, nggak mau pakai shopping cart. Nah, ini salah satu metode untuk men-track berapa sih konversi di kita gitu, supaya kita bisa hitung datanya, biar kita punya data gitu secara otomatis gabung di Google Analytics, yang dimana nanti datanya sendiri kita bisa, kalau yang pakai AdWords bisa disambungkan ke conversionnya AdWords gitu. Atau nilai data kliknya, nanti data klik ini kita bisa compare sama yang pakai Facebook Ads, misalkan ada berapa jumlah klik visitor, terus dari jumlah visitor itu kita compare berapa dari visitor tersebut yang ngeklik tombol kontak kita ya. Oke, untuk kita langsung aja untuk membuat tracking itu, kita matikan dulu mode previewnya, kemudian kita ke trigger. Sebelum ke trigger, kita di variabel dulu ada yang perlu disetting. Di sini variabel, kemudian kita configure karena event kliknya belum keluar, jadi kita defaultnya ini nggak diaktifin sama GTM, jadi kita aktifin dulu supaya event klik itu bisa ke track ya sama GTM. Loading. Oke, sudah semua. Baru setelah variabel kita munculkan, kita ke trigger, kita buat satu trigger yang general dulu karena kita belum tahu value sebenarnya apa. Jadi ini untuk previewnya dulu, secara general tentang klik itu kita ambil sini all elements ya, all elements, kemudian kita klik ini, settingannya seperti ini dulu, kita save. Nah, jadi nanti GTM kalau kita membuka website, kalau kita klik di halaman landing page kita, nanti GTM akan merecord. Nah, karena kita mau secara spesifik kliknya yang mana, jadi kita perlu lihat dulu value-nya. Ini kita balikin lagi ke preview, kita preview mode. Nah, kalau sudah, kita ke landing page kita yang ada tombol-tombolnya ini, kita refresh dulu. Oke, sudah loading semua. Nah, ini misalkan kita ada ada link misalkan yang mau kita track. Misalkan contohnya ada link affiliate, ini ada linknya gitu menuju ke Google ya. Ini misalkan saya klik, ini kan menuju ke Google, saya bikin link untuk ke Google misalkan. Itu nanti akan kelihatan di GTM tuh, GTM klik yang terakhir baru tadi kita lakukan, ini kita bisa klik. Kemudian kita bisa lihat variabelnya. Waktu tadi ngeklik itu kelasnya apa ya, value-nya nih value di sini. Klik elemennya apa gitu ya, targetnya gimana. Nah, ini yang nanti kita setting di GTM value-value ini ya, untuk merekam secara spesifik. Misalkan kita mau nge-record orang yang ngeklik link ini gitu. Nah, karena sekarang kita mau coba orang yang ngeklik tombol, kita mau record, kita nggak pedulikan link klik yang lain, ini kita coba klik aja. Misalkan ini orang yang call HP ke kita gitu, atau simpan nomor HP, misalkan ini kita klik sekali. Oke. Nah, ini kita lihat klik yang terakhir tadi. Tuh, sudah keluar ya informasinya. Ini nomor teleponnya ditulis 081 dibilangnya untuk variabel klik text itu nilainya atau value-nya adalah 0812. Nah, ini informasi ini yang nanti kita simpan di atau kita setting di GTM. Nah, sekarang kita mau coba membuat record ini. Nah, ini kita bisa balik lagi ke sini. Kita ini biarkan dulu ya. Kita buat baru saja. Ini klik nomor HP misalkan namanya, bebas. Kemudian kita pilih all element. Nah, berbeda dengan yang klik tadi, karena untuk melihat, hanya untuk sekedar melihat value-nya. Sekarang yang ini lebih spesifik, some klik ya. Tadi kita lihat apa tadi namanya, klik text. Klik text-nya adalah yang 0812. Nah, jadi kita bisa bikin klik text contains, ini kita copy aja mungkin. Ini kita sorot yang di dalam tanda quotes-nya, kita copy, kita masukkan di sini. Oke, ini contains atau equal ya, sama aja. Ini lebih spesifik untuk nomor ini. Kalau ada klik yang ngeklik teks ini, maka akan ke-record sebagai konversi asumsinya di website kita. Ini kita bisa save. Kalau mau menambahkan variabel yang lain juga bisa. Contoh misalkan kita mau tambahin apa ya, URL-nya misalkan. Ada nggak URL-nya di sini? Klik URL-nya nggak ada. Atau kita mau nambahin klik elemennya misalkan, kita masukin aja supaya lebih spesifik lagi. Dikhawatirkan misalkan di satu halaman kita banyak teks nomor telepon misalkan gitu ya, kita mau ini kan, nah ini kita bisa masukin seperti itu. Ini kita save. Nah, kita sudah membuat satu trigger. Kalau ada yang ngeklik trigger ini dengan kondisi filternya klik teksnya ini, kemudian klik elemennya ini, maka hitung satu data, satu klik gitu, masuk ke data analitik. Nah, gimana untuk tombol-tombol yang lain juga sama. Misalkan auto WhatsApp, nih contoh salah satu aja ya. Ini linknya ke sini, kita lihat klik terakhirnya ini. Nah, ini tombol WhatsApp.
Kita juga dengan cara yang sama kita bisa masukkan value-nya. Kita misalkan ini URL-nya. Kalau teksnya nggak ada karena ini gambar ya, gambar terus ada teksnya, tapi teksnya ini udah embed sama gambarnya, bukan teks. Jadi di sini bentuknya hanya gambar. Jadi ini kita bisa masukkan URL-nya. Ini kita copy aja. Kita copy. Nah, ini udah mengindikasikan orang itu ngeklik tombol WhatsApp. Nah, sini kita baru misalkan klik tombol WA. Kemudian all element, some clicks, tadi masuknya ke klik URL ya, equal misalkan ini ya. Satu aja juga nggak masalah, kalau Anda mau tambah tinggal tambah ya, bisa berapa elemen gitu, semakin spesifik ya mungkin semakin akurat untuk apa, untuk datanya ya. Kecuali kalau memang cuma hanya ada satu tombol, kita nggak perlu terlalu spesifik ya, mungkin ini satu aja cukup. Ini kita save. Oke, sebagai contoh aja, yang lainnya juga sama. Nanti Anda bisa dengan klik all element yang pertama tadi kita buat yang secara general ini, Anda bisa track satu-satu untuk yang lain seperti apa gitu ya. Nanti di sini kita lihat lagi value-nya. Ini value variable di sini. Untuk yang lain, nah ini URL-nya beda lagi kan, berubah. Beda lagi dengan yang tadi WA. Tuh, ininya juga ini sama ya. Kita ambil aja nilai value-value yang unik gitu dari tiap tombol apa pada saat diklik. Nah, itu yang kita masukkan di settingan ini, di filter ini. Kita cari aja yang unik kira-kira apa gitu. Itu tergantung dari desain atau penulisan penempatan tombol-tombol kontak tadi di website Anda masing-masing. Selanjutnya setelah kita membuat trigger, kita akan membuat tag-nya ya. Jadi kita baru buat triggernya ya, hanya untuk memicu tag apa yang akan nanti ditembakkan gitu, yang akan di value yang akan di generate oleh Google Tag Manager. Oke, kita balik ke GTM dashboard, kita ke tag sekarang. Nah, sekarang kita buat baru khusus untuk membuat merecord data kliknya. Jadi tadi HP ya, untuk klik, misalkan klik nomor HP, namanya sama dengan trigger nggak apa-apa. Karena ini nama tag, kita klik, pilih Google Analytics ya, Universal Analytics. Di sini tracking ID-nya kita masukkan. Dan yang tadi ID-nya kita masukkan. Ini tujuannya apa? Supaya pada saat diklik datanya itu kerekam ke Google Analytics. Nah, tujuannya itu. Jadi nanti data di Analytics kita bisa lihat. Nah, contohnya nanti kita ke reporting. Di event nih, nanti keluar datanya di sini. Selama ini yang belum punya event pasti selalu kosong ini value-nya di sini. Nah, dengan membuat trigger membuat tag event tracking itu, nanti value di sini nanti akan keluar berapa orang yang ngeklik tombol-tombol itu ya. Eventnya nanti kita bikin. Ya, nanti datanya akan muncul di sini. Oke, kita balik lagi. Tracking ID-nya ini Google Analytics ID, kemudian track type-nya ini kita pilih yang event. Nah, untuk kategori ini kita pilih untuk klik kontak gitu ya, klik auto kontak misalkan. Kemudian untuk action-nya ini kita spesifik, misalkan klik nomor HP. Untuk label ini kita pilih yang page pad ya. Ini kita pilih page pad untuk info nanti yang keluar di data analitik. Kalau kita pilih page pad, dia di halaman mana dia ngekliknya, itu lagi di halaman mana. Seandainya Anda punya beberapa halaman dan masing-masing halaman Anda menaruh tombol auto contact, jadi nanti bisa ketahuan halaman mana yang paling banyak di klik, orang itu ngeklik tombol kontaknya ya. Ini bebas, Anda bisa pilih label yang lain-lainnya ya. Kalau saya biasanya pilihnya yang ini. Kemudian value. Nah, ini untuk value tergantung dari ini bebas, tergantung Anda masing-masing, tapi bebasnya maksudnya begini. Kalau Anda misalkan menjual produk dengan keuntungan satu produk misalkan 100.000, nah itu Anda bisa masukkan value-nya segini, di sini 100.000. 1, 2, nah seperti itu ya. Nah, tapi kalau saya biasanya, ini tips sedikit dari saya. Kalau saya biasanya untuk dari setiap margin profit dari satu produk ya, itu saya ambil seperempatnya lah gitu ya. Seperempatnya dari keuntungan dari margin. Jadi kalau 100.000 seperempatnya berarti 25.000. Nah, jadi artinya setiap orang yang klik nomor HP ini, dia menghubungi kita, dia menghubungi ke CS kita, itu kita anggap value-nya 25.000. Nah, 25.000 ini apa? 25.000 itu kalau saya itu menganggap sebagai budget untuk promosi, budget iklan atau budget yang saya sisihkan dari setiap margin per produk itu berapa. Saya ambil hanya seperempatnya aja. Nah, ini nanti kita bisa mengukur setiap visitor yang datang, dari total visitor berapa yang ngeklik, nanti akan akumulasi kan dari 25.000 ini, misalkan dari 100 visitor
hanya 20 yang ngeklik nomor HP misalkan. Berarti kita 20 kali 25.000, kira-kira seperti itulah total budget kita gitu. Nanti dalam sebulan kita bisa ngukur berapa sih sebenarnya kita punya bisa menyisihkan budget untuk promosi. Nah, ini biasanya saya ambil sepertiga atau seperempatnya ya, tergantung marginnya dari masing-masing produk ya. Setiap produk beda-beda ya, tergantung dari produknya. Kalau marginnya lebih besar ya Anda ambil seperempatnya bisa lebih besar dari 25.000. Nah, ini misalkan keuntungan per produk 100.000, saya ambil seperempatnya, jadi saya masukkan 25.000. Nah, kemudian yang perlu disetting lagi ini tetap seperti ini. Ada beberapa settingan yang jika mau disetting ya, kalau Anda tahu yang lebih advance gitu ya. Kemudian berapa kali dia mau ditembakkan gitu ya, one per page atau unlimited kalau orang yang ngeklik berkali-kali atau ngeklik sekali aja gitu ya gitu. Nah, ini biasanya saya pilih sekali aja per event, waktu sekali orang itu masuk, kalau dia ngeklik tombol itu sekali udah dihitung, kalau lebih dari 2 kali sisanya nggak dihitung. Nah, itu tergantung dari kebutuhan masing-masing lah ya, tapi saya biasanya ambil ini. Kemudian juga sequencing juga, kalau mau ditembakkan setelah apa gitu, tag yang mana itu bisa disetting ini. Nah, tapi biasanya ini secara umum cukup ini aja yang disetting ya. Kemudian jangan lupa triggeringnya. Tag ini akan terbuat ya, record data ini akan terekam di Google Analytics kalau triggernya apa. Nah, ini jangan lupa, karena tadi ini nomor HP ya, kita klik, kita pilih triggernya tadi yang sudah kita buat. Nah, ini trigger yang kita buat tadi, kita masukkan. Jadi kalau ada yang klik trigger ini, maka data ini akan tergenerate ke Google Analytics. Kira-kira seperti itu alurnya. Nah, kalau sudah kita save. Nah, ini udah jadi tagnya satu ya, klik nomor HP. Kita punya satu lagi tadi kita buat yang WA ya. Nah, ini klik tombol WA. Ini sama. Kemudian tracking ID-nya tadi berapa ya? Kita masukkan eventnya, kategorinya apa tadi namanya, saya lupa nih. Klik tombol kontak ya, kontak, nanti kita bisa rubah, saya lupa. Tombol klik tombol WA misalkan, bebas aja namanya ya. Kemudian labelnya ini pakai yang PagePad. Kemudian value nya sama 25.000 juga. Kemudian triggernya kita masukin tombol WA. Nah, kemudian kita klik save. Ini kategorinya kita samain aja nih. Tadi kategorinya apa ya? Kategorinya adalah klik auto contact. Oh, klik auto contact. Oke, ini disamain supaya nanti di apa fungsinya untuk grouping di Google Analytics-nya biar nggak pecah-pecah, jadi di grouping. Oke. Nah, kita sekarang sudah berhasil membuat beberapa event ya di Google Tag Manager ya, untuk all page, untuk nge-track traffic ya, untuk pixelnya juga. Nah, terus kemudian kita juga untuk klik eventnya, untuk nge-track klik ya, dari tombol auto contact yang ada di landing page kita juga sudah berhasil buat. Nah, sekarang ini kita refresh, kita testing dulu sebelum dipublish. Kita kembali ke LP kita, ini kita refresh. Nah, sekarang kita coba klik nomor HP-nya. Karena pakai website jadi nggak kebuka apps. Kalau mobile bisa kebuka apps ini ya untuk calling atau simpen nomor teleponnya. Nah, ini kliknya tadi yang kita klik. Nah, dia udah menembakkan atau memfire ya, artinya kalau ada ini klik nomor HP tadi, trigger yang tag yang kita buat ya, dia men-trigger pada saat orang ngeklik ini. Ini tandanya kalau text fire on this event, jadi kejadiannya merekam tag klik nomor HP. Jadi ini datanya nanti langsung ada di Google Analytics. Kita coba ke Google Analytics-nya, kita lihat real time-nya, event ada nggak? Harusnya ada ya. Nah, itu dia keluar ya, klik auto contact. Sekarang event tracking berarti sudah berhasil kita rekam. Ini untuk real time-nya kelihatan. Untuk di data history-nya nanti kita bisa lihat di sini. Ini untuk data history di behavior event itu butuh beberapa waktu ya, berapa menit gitu, saya kurang tahu pasti. Cuma nanti yang tadi yang di real time-nya udah kelihatan ya, di data event-nya ini udah muncul gitu. Berarti nanti dia beberapa saat baru akan update di data di sini. Nah, itu kalau sudah oke, berarti ini untuk yang WA juga bisa dites juga sama. Misalkan WA-nya kita klik, ini JTM yang kelima, action yang ke-5 ini untuk WA. Kita bisa lihat. Nah, klik tombol WA tag-nya juga udah ke fire, udah ditembakkan juga sama Google Tag Manager ke sini, ke Google Analytics. Tuh, dia udah lagi tuh. Nah, ini kategorinya tadi disamain ya, klik
pokoknya yang klik auto contact jadi di grouping. Nah ini terdiri dari ada yang klik HP, ada yang klik WA, jadi total ada 2 klik gitu. Nah nanti data historinya ada di sini di behavior overview sini. Nah ini kalau sudah oke, kita bisa klik publish, kita bisa skip aja nama historinya. Oke. Nah sekarang kita sudah berhasil membuat tracking ya untuk event yang saja yang terjadi di landing page kita. Nah untuk tombol-tombol lainnya Anda bisa lakukan hal yang sama, atau misalkan Anda ingin men-track add to cart juga bisa ya. Jadi apa saja semua event yang kira-kira visitor lakukan, dia ngeklik manapun itu kita bisa track. Nah, caranya nanti seperti tadi kita bisa lihat variabelnya waktu klik ini hasilnya apa gitu ya. Oke, nah ini kira-kira itu tutorial bagaimana cara membuat event tracking untuk tombol kontak ya di website toko online kita yang belum pakai shopping cart untuk mendata berapa sih konversinya. Nah ini saya kasih contoh hasil dari website live-nya. Nah ini salah satu data dari website live saya yang saya pakai tracking juga untuk men-track conversion dari berapa banyak jumlah visitor yang mengkontak ke nomor CS. Ini dari tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan 23 Desember. Nah itu ada beberapa track yang saya buat, ada tombol HP, tombol BBM, WA, SMS, Line. Nah dengan kita bisa men-tracking seperti ini, kita bisa tahu dari sekian banyak tombol yang ada di landing page kita, lebih banyak mana orang yang ngekliknya gitu. Apakah nomor HP, BBM, WA, SMS, atau Line gitu ya. Kalau ini secara di sort ternyata yang paling banyak kontak atau simpan nomor HP-nya. Dia biasanya nyimpan nomor HP, kemudian BBM nomor 2, ternyata BBM masih banyak juga yang pakai. Nah itu value-nya juga sudah kelihatan ya. Value-nya saya masukkan 25.000, misalkan profitnya 100.000, kita ambil seperempatnya. Jadi total, kalau di total akumulasinya semua sudah dari 1 bulan ini, dari tanggal berapa tadi sampai tanggal 23 Desember. Total value-nya jadi 43.775.000 ya. Nah ini kan baru berapa nilai. Nah ini artinya kira-kira budget untuk iklan, karena saya ngambilnya misalkan seperempatnya, berarti untuk nilai klik dari setiap ini adalah 25.000, berarti total 43.000 dengan asumsi mungkin ya nggak 100% orang yang kontak kita ini beli ya misalkan. Kalau di kasus saya ini yang website ini ya itu bisa 80% kurang lebih ya, 80% orang yang closing dengan ini, karena mungkin chattingnya berkali-kali gitu. Ini hanya untuk estimasi, paling nggak dengan data ini saya bisa estimasi ya, dengan biaya kurang lebih iklannya segini ya, kita punya budget paling nggak iklan segini, karena kan kita punya sisa ya, margin tadi berapa, 100.000, berarti sisanya 75.000 nih lebihnya, dikali yang unik ini aja nih 1485 ya. Oke, berarti total bener ya, ulangi, 1485 kali 75.000. Nah 75.000 sama dengan 100 juta. Jadi kurang lebih kita sudah, kurang lebih ya, ada gross profitnya ya kurang lebih 100 jutaan dari tanggal 1 sampai 23. Nah nanti itu tinggal di compare bener nggak gitu dengan laporan keuangan kita, profit kita udah dapat sekian banyak dalam bulan ini gitu. Nah ini salah satu, jadi ini salah satu manfaatnya kita pasang GTM atau men-tracking tombol kontak kita di toko online kita, adalah salah satunya ini. Saya perlu tahu kira-kira estimasi budget untuk iklan berapa gitu. Kalau masih di bawah ini ya berarti saya lebih untung karena ini cuma seperempatnya kan sebenarnya. Kemudian dengan data ini kita bisa lihat dimensionnya ya. Misalkan kita mau tahu ini source-nya dari mana aja. Nah ini salah satu contoh, kita bisa tambahin satu kolom, source medium adalah sumber orang itu datangnya dari mana, apakah dari Google CPC, ini maksudnya dari AdWords ya, karena kebetulan saya pasang AdWords, jadi ini dari AdWords masih lebih banyak. Kemudian dari organik, dari SEO berapa banyak. Kemudian ini direct, ini mungkin orang yang sudah tahu website saya, mereka ketik langsung ya di browsernya atau tersimpan di browser, nggak kehapus yang pakai mobile. Kemudian ada lagi dari Facebook ya, kalau misalkan kita juga sharing-sharing informasi, ini dari Yahoo organik juga ada. Nah ini dengan event seperti ini kita bisa tahu, kita bisa optimasi sebenarnya traffic itu lebih banyak dari mana, itu yang kita bisa fokuskan gitu. Kalau misalkan dari organik ternyata baru menyumbangkan sekian banyak klik, ini mungkin kita bisa optimasikan lagi SEO-nya misalkan gitu. Karena untuk PPC-nya kita untuk Google AdWords-nya udah cukup lumayan gitu. Kita tinggal fokusin ke source traffic yang lain gitu ya. Entah itu dari SEO atau mungkin iklan Facebook ya, kita bikin iklan Facebook. Kemudian apa lagi nih? Ya kalau misalkan ada source traffic lain pasti akan kerekam di sini. Kemudian kita juga bisa lihat di campaign apa gitu ya, ini sorry saya nggak bisa tunjukin.
rahasia dapur, kemudian di acquisition apalagi referral path-nya ada di mana, halaman apa yang ngeklik, ini juga saya nggak bisa kasih lihat ke Anda karena ada halaman website saya. Nah, kira-kira itu nanti kita bisa keluarin sini semua ya info-infonya. Nah, kalau mau di compare sama misalkan ini ada ada apa namanya, ada Google AdWords, kita lihat Google AdWords-nya dari tanggal 1 sampai 23. Nah, kalau Anda yang pakai AdWords, Anda bisa hubungkan ya, bisa dikonekin data Google Analytics ke AdWords-nya. Nah, ini contohnya total apa nih? Nah, ini total conversion-nya ya, bisa dihubungkan ke sini. Misalkan untuk conversion value-nya totalnya 28 juta. Di sini cost untuk iklannya sendiri total udah menghabiskan 29 juta. Nah, kurang lebih kita compare antara cost ini dengan conversion value-nya sama lah ya, nggak terlalu jauh ininya, berarti karena kita kan ambil 25.000 tadi kita settingnya 25.000, jadi sebenarnya kita masih ada lebihnya 75.000 ya, paling nggak ini budgetnya terus sebagai gambaran ya buat kita untuk bidding apakah masih perlu naikin bid atau enggak, atau maksimalnya berapa, karena nanti di sini kita bisa lihat all conversion value. Nah, ini maksimalnya misalkan di sini kena CPC-nya 1,1900 ya, mahal. Padahal kalau mau untung menurut Google ROAS-nya itu kurang lebih hanya 1.000. Jadi kalau bisa ini CPC-nya diturunin lagi supaya mencapai 1.000 ya. Nah, di sini juga ada yang lebih yang menguntungkan tuh di sini kurang lebih. Nah, ini CPC-nya 192. Sementara menurut Google kamu bisa naikin sampai 276. Nah, kalau nilainya di sini yang lebih besar berarti kita untung karena mungkin iklannya ngabisin cost cuma 9 juta, sementara conversion-nya ini kita bisa 13 juta, berarti untung gitu. Sementara ini pun value-nya cuma seperempatnya dari total margin kita. Jadi kita bisa dengan begini kita bisa apa namanya? Kita bisa mengestimasi ya lebih akurat lagi datanya dengan apa? Untuk iklan itu kita kondisinya sebenarnya rugi atau enggak gitu. Jadi bisa meminimalisir kalau iklan lagi nggak menguntungkan gitu ya. Jadi nanti cukup dilihat ininya aja, kita compare. Kalau misalkan ini cost ini masih lebih besar dari ini, berarti iklannya nggak bagus gitu, kita mesti optimasi lagi atau ganti lagi. Nah, hal ini bisa juga dilakukan untuk yang dari Facebook misalkan ya. Dari Facebook kita misalkan ini dari Facebook pilih aja yang dari Facebook apa ya, misalkan source mediumnya containing Facebook. Nah, ini kita bisa ngelihat, kita bisa filter yang sumber trafficnya asalnya dari Facebook ya, total ada 30 klik menghasilkan 1 juta. Nah, kalau kebetulan Anda memang mengiklankan dagangan Anda atau traffic website Anda itu dari iklan Facebook ya, klik to website ya, misalkan dengan berapa seharinya gitu, Anda bisa hitung aja nanti per harinya habis berapa, terus di sini eventnya ada berapa, berarti untuk mengcompare data cost iklan di Facebook dengan konversinya berapa dapat profitnya. Ya, kira-kira gitu aja ada tutorial membuat event tracking ya. Semoga bermanfaat dan membantu rekan-rekan yang berbisnis online, terutama khususnya yang jualan online yang belum menggunakan shopping cart ya, masih sifatnya masih lewat telepon ke CS. Dan ini tracking selama kita bisa mengontrol website kita, menambahkan kode tracking, kita bisa menambahkan tracking yang lain apa yang memang yang menjadi target dari campaign kita, misalkan untuk submit form ya, untuk subscriber itu juga kita bisa track ya. Kira-kira itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.